warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat Radio KDS 8, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam program Menata Hati di tanggal 4 Mei 2021 yang merupakan hari ke-22 kita sudah menjalankan ibadah puasa. Kurang 8 hari lagi. Seperti biasa di samping saya ada Ustadz Ridho Basuki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamin 8 Ustadz. Iya. Hamin 8 ya. Hamin 8 kita sebentar lagi akan mencapai suatu kemenangan Ustadz ya. Iya, sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini, tentu akan membuahkan hasil insya Allah. Amin. Dengan kesungguhan benar-benar kita menyambut dengan sukaria ya. Hanya karena Allah. Baik. Soma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oke, baik Ustadz Ridho, seperti biasa kita ada waktu 1 jam sampai jam 5 nanti untuk kebersamaan kita membahas seputar tema yang sudah kita tentukan. Ustadz yang menentukan sih, saya meneruskan gitu kan ya. Dan itu yang iya, enggak dong. Nanti kita juga ada tanya jawab ya penikmat Radio KDS 8. Tanya jawabnya sekali lagi saya ingatkan tidak harus seputar tema kita hari ini, tapi bisa seputar Ramadan, pokoknya seputar Islam tidak masalah Ustadz ya. Boleh. Oke. Masalah berumah tangga, anak, masalah pekerjaan. Boleh langsung di-share di WhatsApp-nya Radio KDS 8 maupun juga telepon ya Ustadz ya. Baik, untuk hari ini penikmat Radio KDS 8 kita akan membahas mengenai hukum perkawinan. Pernikahan atau perkawinan menurut Islam itu juga merupakan salah satu perintah Allah kalau kita melakukannya menjadi suatu ibadah Ustadz ya. Nah, bagaimana nih Ustadz mengenai hukum perkawinan dalam Islam? Silakan Ustadz Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat Radio KDS 8, pemirsa Malang TV, rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ke-22 kita selalu diberi sehat. Amin. Sempat, kemudian semangat juga. Sebagaimana kami yang ada di sini selalu ceria, tidak pernah tanpa senyum ya. Kita selalu tersenyum karena sesungguhnya tersenyum itu adalah sedekah. Nah, kemudian yang membahas atau yang terkait dengan hari ke-22 ini, materi kita tadi disampaikan Mbak Tia, hukum perkawinan. Ya. Di hari ke-22 sepakatan kita berarti rujukannya ada di juz 22. Kemudian salah satu yang ada hubungannya dengan perkawinan adalah di surat Al-Ahzab ya. Ayatnya insya Allah 49 itu di sana ada sampai ke beberapa ayat berikutnya itu Allah menyampaikan bahwa ketika seorang wanita dinikahi seorang pria kemudian belum sampai ada hubungan suami istri, bagi wanita tersebut tidak wajib untuk idahnya, sehingga ibarat langsung menikah itu boleh, tidak ada masa idah kecuali sudah melakukan hubungan suami istri itu. Kemudian tentu perkawinan bukan hanya soal hubungan suami istri, tapi hakikatnya adalah membangun dua keluarga yang kemudian mewujudkan satu keluarga baru dari pihak suami, pihak istri, sama-sama saling memberi dan menerima, tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini semata-mata juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasul, kemudian juga bahwa dalam perkawinan itu sendiri banyak kesempatan atau nilai-nilai ibadah yang bisa didapatkan, baik itu dari pihak suami maupun pihak istri. Kemudian di surat Ar-Rum Allah juga menyampaikan di sana, biasanya kalau Anda menerima undangan itu suka ditulis Ar-Rum 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi jelas sekali di sana Allah menyampaikan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah itu diciptakannya laki-laki, perempuan, kemudian akan datang sebuah kasih sayang di sana ya. Pertemuan itu dilandasi kasih sayang, kemudian bahkan Allah mengakhirkan ayat itu dengan ini bagi orang-orang yang mau berpikir. Saya khawatir kalau yang belum menikah termasuk golongan yang tidak mau berpikir gitu. Karena hakikatnya dalam sebuah perkawinan itu ada pengabdian, ada pengorbanan, kemudian juga tentu saja terkait dengan apa yang kita lakukan yang bersifat kebaikan itu mendatangkan keberkahan ya. Bayangkan kemarin saya singgung dengan Mbak Tia, seorang istri yang tersenyum ketika suaminya datang menyambut dengan baik itu sudah pahala. Seorang istri menerima seberapapun nafkah dari suaminya dengan senang hati itu juga nilai ibadah. Belum lagi kalau merapat anak, kemudian juga mendidik anak dan seterusnya. Jadi banyak sekali lahan-lahan yang bisa kita raih baik dari sisi suami maupun istri. Namun juga di dalam perkawinan itu sendiri ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang harus diemban oleh keduanya. Seorang suami yang baik, yang ideal tentu adalah sosok yang bertanggung jawab atas keluarganya, baik terhadap istrinya, kemudian anak-anaknya. Nah, tanggung jawab di sini sesungguhnya meliputi semua aspek kehidupan. Ya, mulai dari mencari uang, membersihkan rumah, menyiapkan masakan, merawat istri dan anak-anaknya, itu adalah tanggung jawab suami. Hanya di Indonesia itu alhamdulillah ada budaya begitu kerjasama yang diciptakan antara suami istri, sehingga yang berlaku di wilayah kita, sekitar kita itu adalah yang mencari uang suami, tapi yang mengelola istri. Kemudian seolah-olah suami hanya mencari uang saja plus memberikan pembinaan. Atau kadang-kadang yang salah arah, seolah-olah setelah mencari uang bisa seenaknya menjadi penguasa. Dia minta dilayani seorang raja. Dia ingin diperlakukan lebih karena dia yang mencari uang. Padahal itu sesungguhnya kewajiban seorang suami. Jadi terlepas dari apa yang kita berikan pada keluarga itu kewajiban kita. Bukan kita berlebihan ketika kita memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Bukan sesuatu yang lebih, karena itu kewajiban. Sama ketika kita sholat wajib, sesungguhnya tidak perlu dibahas sholat wajib karena itu wajib. Justru yang memberikan nilai plus pada seseorang itu adalah sholat sunnahnya. Sama ketika kita belanja, harga sepatu 200.000. Ketika kita membayar 200.000 biasa, karena kewajiban kita bayar 200. Tapi ketika uang kita 300, udah kembaliannya ambil aja. Nah, kelebihan itulah, entah 100.000, 50.000, bahkan 10.000. Ini tak tambah 10.000 buat kamu. Ini nilai plusnya di situ. Sama ketika suami memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya, sesuatu yang biasa. Tapi ketika suami memberikan nafkah lahir dan batin disertai kasih sayang, disertai memuliakan istrinya, itulah nilai-nilai tambah. Dia juga peduli pada anak-anaknya, tentang pendidikannya, lingkungan hidupnya, dan seterusnya. Itulah yang terkait dalam perkawinan itu ternyata tidak hanya berbekal suka sama suka yang kemudian
kalau dalam lagu itu gubuk derita ya. Sepiring berdua pun bisa. Bukan demikian. Cinta tidak cukup dibayar dengan nafsu saja, tapi kelanjutan dari cinta yang ada di dalam perkawinan adalah sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang nanti akan semakin besar. Nah, untuk itu kita semua harus memahami, baik yang manten baru atau baru mau jadi manten, terutama juga manten-manten lama yang sudah senior. Mari kita menyadarkan diri kita masing-masing ketika kita khilaf. Yang bapak-bapak kadang-kadang minta menang sendiri, ibu-ibu juga demikian. Kalau nggak di pola seperti yang istri sampaikan itu, katanya nggak jadi dandan dan lain sebagainya. Jadi semuanya sama, kita harus saling berbenah. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang lebih banyak suami-suami yang takut istri daripada istri yang takut suami. Itu kalau di prosentase katanya yang takut istri juga. Yeah. Ya. Nah, ini tentu tidak akan terjadi ketika kita sama-sama menyadari kapan kita harus berperan, kapan kita harus membantu istri, atau sebaliknya kapan istri juga membantu suami. Nah, warna-warni dari kehidupan perkawinan adalah disesuaikan dengan yang bersangkutan, termasuk juga keberadaan di budaya di Makkah, di Madinah, di Indonesia akan berbeda sekali. Kita tidak bisa secara saklek membiasakan atau mensosialisasikan budaya-budaya dari luar. Ya, jadi kadang-kadang yang ada yang suka pemahaman seolah-olah syar'i itu juga budaya Arab di Jazirah Arab sana, sehingga mulai pakaian sampai semuanya seolah-olah di sana. Sementara yang sifatnya budaya bukan ajaran agama atau ibadah, itu kita bisa menyesuaikan dengan budaya kita. Jadi kalau Indonesia bajunya ya termasuk ini bukan baju Indonesia ya. Ya yang umumnya di Indonesia. Jadi kita tidak harus saya Islam, baju saya harus baju Arab dan lain sebagainya. Tapi sebaik-baik kita ada saling menghormati. Yang suka dengan pakaian yang seperti yang dipakai, ya kita sebaik-baik kita adalah menghormati. Jadi memaklumi, menghormati, dan tidak saling menyalahkan. Nah, yang berikutnya terkait dengan perkawinan, hendaknya kita juga menyadari bahwa setiap kita itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Ketika kelebihan itu kita ikhlaskan untuk keluarga, dan kelemahan kita berbenah untuk terus memperbaiki, maka insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan kita dapatkan dalam keluarga kita. Dan mudah-mudahan juga penikmat radio KDS 8, pemirsa Malang TV, Anda ada kesempatan untuk berbenah di setiap detik, setiap waktu. Kita akan bisa memperbaiki mana-mana dari suasana keluarga kita yang perlu ditingkatkan, begitu Mbak. Oke, baik Ustadz, tapi tadi Ustadz menjelaskan bahwa fungsi dari suami sendiri tanggung jawab sebenarnya dari berbenah atau memasak itu sebenarnya tugas suami, Ustadz ya. Sebenarnya. Tapi di sini kita kadang salah paham, justru suami itu ketika sudah memberi nafkah aja gitu. Ya kamu harus bisa masak, harus masak ini, harus masak itu. Kadang itu nggak dipahami secara ini ya Ustadz ya. Sesungguhnya gitu. Sesungguhnya bahwa memang itu tanggung jawab suami. Ketika suami tidak sempat masak ini dan itu, suami harus menghadirkan seorang pembantu misalnya. Kecuali istrinya tidak berkenan, ya sudah, berarti harus punya nilai plus terhadap istrinya. Istri saya sebagai istri pendamping hidup saya, tapi dia membantu masak, membantu membersihkan rumah. Kita harus memberikan lebih
pada istri kita saja ya. Istri-istri lebih dari satu dong Urusannya Ustaz. panjang nanti. Waduh, Ya. soalnya dimonitor terus kan Ustaz ya. Iya. Saya kalau pas ada istri mesti menyebutnya istri yang tercinta. Iya Kalau dong. nggak pakai tercinta nanti urusannya panjang juga. Nggak dapat jatah buka di rumah gitu Iya kan. begitu. Oke, baik Ustadz, cukup untuk penjelasan di Iya. segmen pertama mengenai hukum perkawinan ya penikmat Radio KDS 8. Silakan, pertanyaan sudah mulai masuk, nanti kita akan jawab. Ustadz yang menjawab, saya membacakan seperti Iya. itu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Menata Hati. Ya, penikmat Radio KDS 8 sudah di segmen kedua ya. Tapi sebelumnya ini kan sudah H-8, berarti ada persiapan untuk membeli atau mencari busana muslim seperti kita Ustaz ya. Iya. Kita couple gitu kan. Kapalnya warna biru. Warna biru gitu kan. Biru itu cinta. Dari kemarin birunya Iya. cinta. Katanya di lagu begitu kalau Birunya cinta. Nah, ini Ustadz, nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalnya Anda semua penikmat Radio KDS 8 dan pemirsa Malang TV, langsung saja nyarinya di Shelly Collection. Oh Shelly ya. Collection deket Ustadz, kalau deket dari Radio KDS 8 di perumahan Gerahat Logowaru, Blok E nomor 1 Logowaru, Kedung Kandang, Malang. Besok kita sama lagi Ustadz ya. Iya. Oke, langsung aja ya penikmat Radio KDS 8 di sesi kedua, pertanyaan yang sudah masuk. Lawan dulu kan. Baiklah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Harto. Pak Toh? Pak Harto. Nggih Pak, monggo silakan pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, Iya, monggo. kita iktikaf kan harusnya di masjid Ustaz. Iya. Tapi saya punya masjid, tapi nggak dibuat jemuan. Apakah boleh itu? Kan semuanya kan saya buatkan masjid Musola, maksudnya kalau itikaf Hmm. nggak jauh-jauh ke masjid yang dibuat Iya. jemuan. Hmm. Apakah boleh itu Ustaz? Iya. Iya, itu Terima saja. kasih Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Iktikaf itu sebaiknya di masjid, memang. Tapi ketika kita ada tempat yang terutama musola, kemudian tempat-tempat sejenisnya itu atau masjid walaupun tidak untuk Jumatan itu boleh. Bahkan di rumah pun kita bisa iktikaf. Memang dari kalau di ranking ya sebaiknya yang ranking pertama di masjid, kedua di masjid yang tidak dipakai Jumatan tadi, di musola, di surau, atau di rumah kita kadang juga ada yang ada musolanya, musola pribadi ya, itu juga baik sekali. Jadi yang penting bahwa kita meluangkan waktu untuk iktikaf, berdiam kemudian mengingat Allah. Kalau perlu juga meratapi semua kesalahan-kesalahan kita, kemudian juga ada keinginan untuk berbenah. Mirip dengan salat taubat, taubat dan nasuha, diharapkan juga hal-hal yang kecil-kecil, bahkan yang subhat kita haramkan dalam kaitannya dengan hati kita pribadi ya, sehingga yang remang-remang udah nggak tak ambil lagi mulai besok. Kemudian yang sunnah diwajibkan, seolah-olah yang sunnah-sunnah saya harus ambil, rugi kalau kita nggak ambil. Itu hakikatnya. Tapi untuk tempatnya boleh ya Pak siapa tuh? Pak Toh. Jadi boleh di masjid, boleh di tempat panjenengan, itu boleh, baik sekali. Kalau perlu ngajak warganya, jamaahnya. Baiklah, pertanyaan kedua Ustadz ya di WhatsApp. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz Ridho. Saya mau menanyakan tentang zakat fitrah. Saya menzakatkan kedua orang tua saya yang masih ada. Terus saya juga ingin berniat untuk menzakatkan saudara saya, janda dan anaknya satu. Apakah dibolehkan? Hukumnya bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya, dibolehkan ketika saudara-saudara kita yang kurang mampu kemudian
kita bayar zakatnya, atau juga dengan cara kita beri biaya atau uang atau beras, kita sampaikan kepada mereka, ini saya beri beras, ini saya beri uang agar kamu bisa membayar zakat. Itu juga sama prosesnya, sehingga ketika yang membayar dirinya sendiri, mungkin kita memberi kepada mereka seolah-olah harta kita sudah kita serahkan. Berarti hanya kita berpesan kalau bisa ini untuk zakat, jangan dijual lagi atau jangan dipakai uangnya untuk kebutuhan yang lain, karena saya ingin membantu kamu agar bisa membayar zakat yang wajib itu. Jadi dibolehkan, hukumnya juga sah ketika Anda berzakat untuk saudara-saudara yang kurang mampu. Ada cara yang satu tadi, berikan harta, beri modal supaya dia bisa bayar zakat, itu juga lebih baik. Baik, saya lanjut lagi untuk pertanyaan ketiga. Ini lewat WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya tentang menikah siri. Mengapa pernikahannya yang tidak tercatat di pengadilan agama dinamakan nikah siri? Mohon penjelasannya. Siri itu kan kayak lirih, sembunyi. Atau yang lain, tidak siar ya. Namun lebih banyak para ulama yang mengambil sikap ini hukumnya haram, nikah siri, ya. Karena apa? Nikah siri sangat lemah dari sisi wanitanya, jadi tidak punya kekuatan hukum yang bisa mendukung posisi dari istri. Walaupun ada beberapa yang berpendapat itu secara agama kan sah itu, tapi banyak kendala. Sekali lagi banyak kendala ketika kita melaksanakan nikah siri. Bayangkan begitu anaknya nanti di usia sekolah, bingung lagi, karena tidak ada di catatan sipil di situ, tidak ada di catatan kapan lahir, kapan menikah orang tuanya, sehingga akan merepotkan juga. Makanya untuk penikmat Radio Kades 8, pemirsa Malang TV, saya mengajak untuk pernikahan, sebaiknya pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga tercatat di pemerintah Republik Indonesia atau di wilayah kita masing-masing. Itu akan lengkap dan sempurna, sehingga ketika sudah berkeluarga, punya anak, nanti pengurusan surat-surat untuk sekolah dan lain sebagainya tidak menyulitkan. Selain itu, ketika ada kesalahan antar suami istri atau mungkin ada kekhilafan, kita bisa merujuk pada sisi hukumnya juga. Makanya sekali lagi saya lebih setuju bahwa kita semua ketika ingin melakukan pernikahan adalah pernikahan yang sempurna, yang sesuai dengan peraturan pemerintah gitu. Yang sah secara hukum dan agama, Ustaz ya, tidak hanya agamanya saja. Baik, dilanjut pertanyaan keempat. Assalamualaikum, ada Ibu Yul dari Batu mau tanya, Ustaz, beras dari bagian amil zakat sah atau tidak? Oke, kita angkat lagi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Pak, dengan siapa? Pak Hari. Ya Pak Hari, monggo silakan pertanyaannya. Tanya Ustaz. Nggih, monggo Pak Hari. Hukuman orang zina yang sudah kawin sampai diranjam sampai mati, Ustaz. Apa yang diranjam itu dua-duanya, putra dan laki-lakinya. Apakah kok nggak disuruh tobat nasuka, kok nggak sampai mati kan nggak apa-apa, Ustaz. Daripada mati gitu kan kasihan, Ustaz. Jadi barangi waktu. Terima kasih. Itu apa hikmahnya, Ustaz, kok sampai dibalangi kok nggak disuruh tobat nasuka. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir, karena penjenengan di negara yang tidak ada hukum seperti itu ya. Jadi memang lain negara lain, mungkin karena budayanya juga lain. Tapi yang jelas ketika ada perzinahan adalah kesalahan kedua belah pihak. Jadi
yang wanita salah, yang pria juga salah, karena itu akan terjadi ketika ada interaksi dua arah. Kalau satu arah saja biasanya juga bisa gagal ya, atau bertepuk sebelah tangan katanya Mbak Tia ya. Kalau bertepuk sebelah tangan kan nggak bisa ketemu ya. Los. Makanya sebaik-baik kita ya tidak melakukan perzinahan. Nah, untuk itu ketika manusia melaksanakan pernikahan dengan benar dan melaksanakan kaidah-kaidahnya, insya Allah nggak sampai ada perzinahan. Ya. Atau juga tidak boleh menggunakan ini sebagai dalih. Daripada zina Ustadz, makanya saya nikahi. Jadi akhirnya poligami itu. Biasanya yang laki-laki. Nah, timbang zino kan mendingin ya, aman. Aman, tapi dari sisi yang tidak sempurna tadi, jadi hanya mungkin sah secara agama, tapi sah secara hukumnya tidak diperhatikan, itu juga kurang baik. Terus tadi yang beras dari amil zakat, ketika ada bagian setelah ngurus zakat itu, bagian itu adalah milik prerogatif Anda, sehingga ketika setelah diterima dia sebagai amil dapat beras misalnya berapa kilo, nah kalau itu ingin dibagikan untuk bayar zakat, untuk membantu saudara-saudaranya, atau dimakan sendiri, itu sudah sah karena sudah jadi milik Anda. Oke, 6 pertanyaan sudah terjawab ya untuk segmen kedua Ustadz ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Jadi untuk Anda silahkan, masih ada waktu sampai jam 5 nanti, tapi sebelumnya kita akan jeda iklan berikut ini. Kembali lagi penikmat Radio KDS 8 di segmen ketiga. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan sudah masuk ya. Walaupun waktunya begitu cepat 40 lepas pukul 4. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Ada yang bilang kalau misalnya nikah sama sepupu itu dibolehkan. Atau apa betul Ustadz? Terkait dengan hukum perkawinan ini bisa dilihat di Al-Baqarah ya. Jadi kalau dalam silsilah itu masih ada jalur yang dekat, itu tidak dibolehkan. Apalagi kalau ada merujuk ke sesusuan ya, ini juga tidak boleh. Kemudian dari keluarga kandung ya, kemudian misan. Iya, misanan. Ya, sepupu itu kan misan ya. Itu juga tidak boleh karena ada tali persaudaraan di sana. Nah, kecuali yang berbeda orang tua, dalam arti orang tua kakek neneknya ya, itu masih dibolehkan. Tapi semakin dekat tali silsilahnya, itu diharapkan untuk dihindarkan, apalagi sampai sekandung ya. Karena secara biologis itu akan mendatangkan bicara bibit, itu bisa misling, ada miss antara genetis yang secara genetis, dan bisa menimbulkan cacat pada bayi atau kematian pada bayi atau kendala-kendala lain. Jadi kalau orang suka perkawinan silang itu untuk memperoleh varietas baru, tapi kalau pernikahan yang sedarah dalam arti masih ada ikatan-ikatan itu, maka bisa mendatangkan beberapa hal itu. Nah, itu sesungguhnya yang paling diisyaratkan oleh ajaran kita. Untuk itu sebaiknya menjauhi. Jadi hal-hal yang sifatnya daripada ribet memikir iki oleh apa enggak, itu akan lebih baik yang kan di luar sana banyak yang tidak berisiko tinggi, kemudian juga pasti sesuai dengan pilihan yang bagaimana, sing koyo Mbak Tia, apa sing seperti saya, itu
di luar sana banyak sekali. Kan udah payu kalau Ustadz. Enggak, maksudnya live toolnya. Iya. Salah paham berarti. Terlalu baper mungkin ya. Jadi yang terkait dengan itu hendaknya cenderung dihindari ya. Jadi memang semakin dekat pertalian saudara kita, semakin dilarang oleh agama. Baik, apalagi kalau misalnya satu kakek itu mungkin masih terlalu dekat ya Ustaz? Iya, dekat. Satu kakek satu nenek gitu kan ya? Iya, mesti dekat. Walaupun istilahnya adalah misanan dan sepupu ya Ustaz ya. Oke, baiklah kita lanjut lagi untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau sholat iktikaf di rumah? Niatnya seperti apa? Iktikaf itu bukan sholat ya. Iktikaf itu berdiam diri, kemudian merenungkan, mengingat Allah, berzikir, kemudian juga dengan membaca kalimah-kalimah thayyib boleh. Tapi hakikatnya menenangkan hati, merenung, kemudian tadi saya sampaikan bisa untuk wadah pengakuan diri kita, menyesal atas segala dosa kita, dan kita berencana akan berbenah. Jadi boleh di rumah. Boleh ya Ustadz ya. Boleh. Baiklah, dilanjut lagi ada Mbak Dewi di Pandanwangi. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana penilaian Ustadz dan hukumnya secara Islam mengenai perjodohan? Perjodohan tidak ada masalah, baik-baik saja ketika perjodohan itu untuk mencari solusi yang terbaik. Ya. Jadi ketika seorang anak di usia tertentu belum menunjukkan tanda-tanda, kok nggak pacaran juga enggak. Nah, ini orang tua harus membantu, harus proaktif. Jadi kalau yang laki-laki sekitar umur 30 itu harus proaktif orang tua. Kalau memang belum ada tanda-tanda itu. Usia 20 sampai 25 maksimal, orang tua juga harus proaktif. Kenapa? Jangan sampai ada kendala-kendala yang sifatnya psikis. Pernah putus pacar, akhirnya menutup diri. Jadi frigid. Kalau perempuan ya frigid ya, dingin ya. Frigid, cool. Kayak kulkas ya. Nah, itu kan tidak boleh. Bahkan Kanjeng Nabi pernah mengingatkan, kalau enggak menikah bukan golonganku, karena itu sunnahku, sehingga harus menikah. Ya, yang belum menikah segera menikah. Walaupun sunnah ya Ustadz ya? Iya, sunnah yang muakkadah tentu saja, yang diutamakan. Sehingga perjodohan selama itu untuk kebaikan dibolehkan, bahkan menjadi baik ketika sama-sama dari sisi demi kebaikan putra-putrinya. Yang penting tidak bersifat komersial. Jadi dijodohkan supaya harta keluarga besar itu tidak kemana-mana. Jadi dari bani-bani itu akhirnya supaya tidak, yang penting nggak terlalu dekat tapi masih keluarga besarnya. Itu dibenarkan ketika itu semua demi kebaikan dan membantu anak-anaknya. Terima kasih. Ada lagi Mbak Lisa Nur Hidayah. Assalamualaikum Mbak Tia dan Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, ketika anak saya masih umur 21 laki, tapi sudah ingin meminta untuk menikah, bagaimana Ustadz? Saya takutnya belum siap untuk dari sisi emosi dan finansial. Iya. Yang pertama dari sisi emosi, ketika anak sudah ada keinginan, berarti emosinya sudah mengarah ke sana, sudah baik. Dan di atas 20 tahun itu juga sudah masuk wilayah yang siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Nah, masalah finansial, Allah kan berjanji ketika kamu punya keinginan untuk menikah, kalau belum merasa belum mampu, puasalah. Puasa itu bisa menahan juga hasrat-hasrat yang mengarah kepada pernikahan. Kemudian kalau puasa sudah nggak mungkin lagi, nggak kuat Ustadz, maka menikahlah. Percayalah, setelah kamu menikah, rezeki akan ditanggung atau dimudahkan oleh Allah. Sehingga jangan takut nanti kalau sudah berkeluarga,
akan dimudahkan untuk mencari pekerjaan ini dan itu. Bahkan anak-anak kita itu hakikatnya yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, ketika kita bekerja seolah-olah bisa membiayai anak-anak kita, hakikatnya itu Allah yang memberikan agar anak kita terjamin. Itu bentuk bahwa Allah menjamin anak-anak dari keluarga yang ada di dunia ini. Itu. Baik. Ada Ibu Tuti juga di Janti. Saya mau tanya, ini kan anak saya hamil muda, nggak ikut puasa. Apakah zakat fitrah dan fidyah dilakukan semuanya secara bersamaan? Nah, terus kalau fidyah bagaimana caranya, Ustadz? Jadi untuk membayar fidyah menjamin makan satu orang, ya, satu orang yang membutuhkan. Nah, itu sudah beberapa kali ada pertanyaan itu. Sama seperti yang dimakan oleh putranya. Jadi kasarnya kalau di warung itu diambil porsi, seporsi berapa, sehingga dalam satu hari berapa porsi, pantasnya itu kalau dihargai uang berapa, itu bayarkan, berarti per hari itu. Contoh yang sering kita pakai 10.000 ya, satu porsi, berarti sehari 30.000, 30.000 kali 1 bulan, ya. Terus untuk zakat juga punya kewajiban, ya, tetap punya kewajiban, karena setiap jiwa, jadi bayi pun sudah punya kewajiban kita bayar zakatnya itu. Oke. Itu zakat fitrah kan, ya. Baik, sudah ya Ibu Tati di Bu Tuti, maaf. Ada lagi ini Indra, Mas Indra. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, kalau misalnya saya sudah cerai sama istri saya, nah apakah lelaki ada masa idahnya? Untuk laki-laki tidak ada masa idah. Jadi cerai mati misalnya, pagi di makam, siang akad nikah sudah boleh. Itu laki-laki. Kalau perempuan, kalau perempuan ada masa idah, ya sekitar 120 hari, itu yang ideal. Oke. Cukup Ustadz ya. Ada Mas Muksin juga di Tegalwaru mau tanya arti dari sakinah mawadah dan warahmah. Iya, sakinah mawadah warahmah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Itu hakikatnya. Nah, kemudian kalau dari sisi kata memang sakinah itu, sakinah mawadah hakikatnya kasih sayang. Sakinah lebih pada kasih sayang yang bernuansa nafsu. Nah, ini juga penting. Jangan dikira kalau bicara nafsu itu jelek ya. Di ajaran kita justru nafsu perlu dibangun juga supaya menjadi baik dalam keluarga itu. Termasuk nafsu makan, kalau kita nggak suka makan harus kita benahi ke dokter. Sakit akhirnya gitu. Nafsu makannya jadi baik. Nafsu keluarga juga begitu, harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Itu kalau dari sakinah mawaddah warohmah, mawad lebih ada nafsunya, kalau warohmah lebih ke kasihan. Jadi katresnan yang didasari kasihan. Jadi ketika kita melihat istri kita cenderungnya kasihan, dia sudah bertahun-tahun mendampingi saya, membesarkan anak-anak saya. Jadi ada iba di sana. Untuk nafsunya sudah mulai berkurang, lebih besar kasihannya. Kasihan juga ya. Itu gimana tuh Ustaz? Kalau saya sedapat mungkin ya, sakinah mawaddah warahmah itu terus dijaga keseimbangannya, sehingga sampai tua pun nggak boleh bilang tabu kalau kita bermesraan. Kenapa? Itu kan istri kita, suami kita, punya hak. Jadi hak-hak itu tidak ada surutnya sampai ketika ada usia yang semakin tua, itu tidak berlaku. Jadi masalah kemesraan harus tetap dijaga kualitasnya, kemudian juga perkembangan fleksibilitas sosialnya juga demikian. Makanya ketika
sakinah mawaddah warahmah itu diharapkan benar-benar selalu kita dapatkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan sudah habis untuk hari ini dan waktunya juga sudah habis. Silahkan kesimpulan untuk mengenai hukum perkawinan hari ini. Ya, alhamdulillah. Pada akhirnya dalam sebuah perkawinan tentu harus dilandasi dengan kedewasaan, kemudian semangat beribadah, kemudian juga ini hubungan yang terkait dengan sosial. Bagaimana tidak, kita semua berasal dari manusia yang berbeda, kemudian bersatu seolah-olah jadi satu kesatuan. Kalau orang Jawa bilang garwo itu sigarane nyowo, seolah-olah dua nyawa yang bergabung jadi satu. Bahkan digambarkan fisiknya juga menyatu. Satu sakit, yang satunya juga merasakan sakit. Jadi suka duka dijalani bersama. Nah, yang paling perlu kita sadari adalah kita harus menerima istri kita, menerima suami kita dengan sepenuhnya, dalam arti, dalam kategori segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang harus mengakhiri gara-gara tidak sepaham, karena begitu menemukan kekurangan suami menjadi tidak lagi mencintai. Begitu ketemu kejelekan istri, tidak lagi mencintai istrinya. Begitu. Dan pada akhirnya memang sebelum kita melangkah dalam pernikahan, sebaiknya ada pendekatan ta'aruf untuk memastikan bahwa calon saya seperti ini, tinggi badannya, kemudian mungkin juga hal-hal spesifikasi yang lain. Terus kita memikirkan dengan adanya yang seperti itu dari hasil pendekatannya gimana. Kalau memang oke, ya berarti akan oke terus. Kemudian dari pendekatan ini diharapkan juga mendatangkan sikap yang bijak, ya. Bijak adalah dengan mengakui ada kelebihan, disyukuri, kekurangan juga punya motivasi untuk berbenah bersama. Kemudian dari sisi orang tua memang juga punya kewajiban. Ketika kadang orang menyebutnya perjodohan, ini baik sekali dilakukan oleh orang tua, terutama apabila anaknya ada kendala atau sedikit tidak seperti yang lain. Kadang-kadang anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak semuanya agresif terkait dengan persiapan pernikahan. Nah, ini orang tua harus berperan. Untuk itu mudah-mudahan seluruh penikmat Radio KDS 8, pemirsa Malang TV, kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian sampai ke anak-anak kita juga akan mewariskan sifat-sifat itu. Mudah-mudahan anak cucu kita kelak juga akan menjadi anak-anak yang solih salihah, mampu mewujudkan perkawinan, pernikahan yang syariah. Kemudian pada akhirnya pula mereka semua bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid-dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah Ustadz ya, terima kasih. Semoga yang sudah berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah seterusnya. Baiklah, terima kasih untuk Anda penikmat Radio KDS 8. Esok kita jumpa lagi dengan tema selanjutnya yaitu ikhlas. Saya Tia Fauzi dan Ustadz Ridho harus pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.